Sudah mulai. Namaku Yola Kers. Dari kecil aku dibesarkan di desa Kers. Sejak aku bisa ingat, di desa Kers menyembah seorang dewa gunung yang kuat. Untuk memohon berkah dewa gunung, setiap tahun akan memilih seorang gadis menjadi istri barunya. Katanya, kalau bisa mengandung anak dewa gunung, tahun berikutnya desa akan sejahtera, semua akan kaya raya. Tapi 30 tahun terakhir, tidak ada yang berhasil mengandung anak dewa gunung. Tidak ada wanita yang bisa menanggung kekuatan dewa yang luar biasa. Tapi aku berbeda. Aku menderita penyakit kurson. Tidak bisa diobati pria biasa. Hanya dewa gunung, satu-satunya obatku. Pada tahun ini, Desa Kers memilih kalian berlima gadis usia 18 tahun. Dan aku minta jangan terus menangis. Tahun ini, siapapun yang akan menjadi istri Dewa Gunung, itu adalah keberuntungannya. Tahu tidak? Pinggul lebar gampang melahirkan. Pinggang kuat mudah untuk hamil. Dia saja. Dewa Gunung yang mulia, aku adalah pemimpin keluarga Kers. Tahun ini, gadis yang dipersembahkan dari Desa Kers, putri tertua Dodi dari gerbang barat desa, berumur 18 tahun. Aku mohon petunjuk Dewa Gunung. Dewa Gunung setuju. Segera, bawakan Putri Dodi dan dandankan dia. Besok naik gunung. Aku tidak mau. Aku tidak mau dipersembahkan. Aku tidak mau. Cepat, tangkap dia. Lepaskan aku. Aduh, dasar anak bodoh. Bisa jadi gadis persembahan. Itu adalah kehormatan besar. Kalau bisa melahirkan anak Dewa Gunung, hidupmu pasti terjamin. Tak perlu khawatir soal makanan dan pakaian. Setiap tahun ada persembahan gadis. Tidak pernah ada yang kembali. Orang-orang bilang tidak ada perempuan yang sanggup menahan keganasan Dewa Gunung. Semua mati setelah malam pertama. Omong kosong. Lalu beritahu aku, kenapa gadis yang dipersembahkan tidak ada yang kembali? Lebih baik aku mati. Lebih baik mati daripada bersetubuh dengan Dewa Gunung. Celaka. Lihat, Dewa Gunung murka. Suruh dia diam. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Dia tidak mau. Biar aku saja. Biar aku yang dipersembahkan. Kamu? Aku putri kedua Danu, Yola Kers. 3 tahun lalu, kakakmu sudah pernah dipersembahkan. Menurut aturan dari Desa Kers, kalau ada anak sudah dipersembahkan, anak kedua tidak boleh dipilih selama 5 tahun. Selama 20 tahun tradisi di desa Kers, belum pernah satupun yang bisa mengandung anak Dewa Gunung. Tubuhku mudah mengandung. Aku yakin bisa jadi gadis pertama yang hamil anak Dewa Gunung. Benar. Pemimpin perkataannya benar. Tulang kemaluannya padat, bisa tahan air mani. Pinggulnya lebar, bisa hamil anak kembar. Tubuhnya diciptakan untuk mudah hamil. Yola, kamu lulusan perguruan tinggi, bahkan cendekia. Kamu benar rela jadi gadis persembahan dewa. Pemimpin,
Sejujurnya aku mengidap penyakit. Penyakit? Hah? Sejak tahun lalu, tubuhku mulai aneh. Kadang sangat panas. Jadi aku ke tabib. Penyakit Curson. Pria biasa tidak bisa menahan aura yin di tubuhmu, kecuali aura wibawa penguasa yang. Kalau zaman dulu, kamu pasti menjadi selir pembawa kehancuran. Tapi sekarang, sulit dicari. Ingatlah, begitu 18 tahun, carilah pria dengan energi kuat. Kalau tidak, kamu akan mati. Kekuatan Dewa Gunung setara dengan aura wibawa penguasa yang, kalau kami bersatu, akan jadi penyatuan yin yang sempurna. Aku yang paling cocok jadi gadis persembahan. Dewa Gunung setuju. Dewa Gunung memilih Yoa. Karena Dewa Gunung sudah setuju, maka kamu jadi gadis persembahan dewa. Terima kasih pemimpin. Bagaimana? Sudah pindah ke pavilion samping. Sesuai tradisi, malam ini harus mandi dan ganti pakaian, lalu tubuhnya diperiksa. Pemimpin, kenapa wajahmu terlihat banyak pikiran? Hah? Menurutmu, si Yola itu satu-satunya yang masuk universitas di desa Kers. Apa alasannya tiba-tiba kembali ke sini? Dia bilang dia mengidap penyakit Curson. Tapi tunggu dulu, 3 tahun lalu kakaknya naik gunung. Jangan lupa, waktu itu dia sangat menentang hal ini. Jadi, dia datang untuk balas dendam kakaknya. Omong kosong. Menjadi gadis persembahan adalah kehormatan bagi keluarga. Dendam apa yang mau dia balas? Kalau begitu, ganti dia. Karena Dewa Gunung sudah memilih Yola. Hal ini tidak bisa dirubah lagi. Kalian berdua harus awasi setiap gerak-gerik Yola. Jangan sampai ada masalah. Mengerti. Besok adalah hari kamu naik gunung. Biar aku menceritakan padamu asal-usul Dewa Gunung dan peraturan yang harus ditaati. Silahkan, Bibi. Aku juga penasaran dengan Dewa Gunung, ingin bertanya pada Bibi. Nama asli Dewa Gunung adalah Ken Hugo, berasal dari Benzo. Lama bertapa tapi belum capai pencerahan. Suatu kali kebetulan, Dewa Gunung memasuki sebuah gua di pegunungan. Gua itu ternyata tempat tinggal seorang petapa sakti. Dewa Gunung akhirnya berhasil tembus rahasia langit. 20 tahun lalu, warga desa Kers kabur dan tiba di sini. Tidak punya pakaian layak, juga kelaparan. Saat hampir mati, Dewa Gunung muncul menyelamatkan semua. Semua tidak perlu sujud. Ada satu hal, butuh bantuan kalian. Gua petapa itu telah dipenuhi aura keabadian, tapi di dunia ini ada ikatan cinta yang belum bisa dilepasnya. Oleh karena itu kalau ingin capai pencerahan dan masuk ke alam dewa, diperlukan seorang gadis untuk membantu melepas perasaan duniawinya. Bersatu dengannya dan melahirkan anak. Sejak saat itu, desa Kers setiap tahun mengirim seorang gadis sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Dewa Gunung. Dewa Gunung pun berjanji, selama ada gadis yang berhasil beri dia keturunan, dia akan memberkati desa kita dengan panen melimpah tiap tahun dan kemakmuran turun-temurun. Ternyata begitu. Lalu bagaimana rupa Dewa Gunung? Tampan tidak? Selain gadis persembahan, tidak ada satupun yang pernah melihat wajahnya. Tapi katanya, wajah Dewa Gunung sangat tampan. Kalau begitu, bagus dong. Kalian berdua harus awasi setiap gerak-gerik Yola. Jangan sampai ada masalah.
Yola, apa yang kau bawa di dalam koper itu? Tadi memang mau bilang. Di dalam koper ini adalah barang yang aku siapkan untuk malam pertama dengan Dewa Gunung. Ini... Ini parfum. Ini baju tidur. Ini stocking. Semua aku beli di toko Baren. Baju tidur? Potongan kain sobek ini? Apa bisa dipakai? Buku apa ini? Buku cabul macam apa ini? Yola, untuk apa ini? Tentu saja untuk belajar caranya malam pertama. Katakan dengan jujur, kamu ini perawan atau tidak? Tentu saja perawan. Aku sudah bilang penyakitku ini tidak bisa sembuh oleh pria sembarangan. Kalau asal berhubungan, energi pria itu bisa habis. Dan aku juga bisa mati. Lalu kenapa kamu paham isi buku ini? Tentu harus paham. Yang kunikahi bukan pria biasa. Dia orang penting di desa kita. Kalau bisa mengandung anaknya, aku bisa kaya 7 turunan. Sebelum malam pertama harus tahu dulu apa yang harus dilakukan. Kalau tidak percaya, periksa saja. Kalau begitu ikuti aku. Berbaringlah menghadap Dewa Gunung. Di hadapan Dewa Gunung, aku tanya sekali lagi. Apakah benar kamu masih perawan? Iya, Buka kakimu. Bangunlah. sekarang Bibi percaya kan? Sepertinya aku yang terlalu banyak pikir. Pemimpin terlalu banyak pikir. Yola memang ingin menikah dengan Dewa Gunung. Sudah saatnya Yola disucikan. Penyuci. Ini persiapan untuk malam pernikahan. Gunakan rebusan mata air dan daun moksa untuk mandi, agar bisa bersihkan hawa kotor dari tubuh. Dewa Gunung adalah petapa. Paling benci dengan bau duniawi yang menjijikan. Sudahlah, tunggu aku di sini. Baik. Yola, kemarilah. Tunggu. Lepaskan gelangmu. Yola, tinggalkan desa Kars. Dengarkan aku. Jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah jadi gadis persembahan Dewa Gunung. Lihat aku, saking gugupnya sampai lupa melepas gelang. Yola, jangan terlalu gugup. Dewa Gunung juga manusia. Anggap saja dia pria biasa, layani dengan baik. Entah gimana sifat sebenarnya Dewa Gunung. Bagaimanapun, belum pernah ada gadis yang berhasil turun gunung. Kamu tidak takut kamu tidak bisa turun nanti?
Dewa Gunung bukan manusia biasa. Wanita biasa mana sanggup menahannya. Tapi aku beda. Sejak terkena penyakit kurson ini, aku tahu Dewa Gunung satu-satunya obatku. Demi bisa hubungan dengannya, tiap hari aku pakai lotion dari Beran ke seluruh tubuh. Pakai payung saat keluar agar tidak terbakar. Setiap malam meregangkan tubuh agar badanku lentur dan fleksibel. Memang tubuh yang luar biasa. Milani, bisa keluar sebentar? Pemimpin, Pergilah. ada apa? Bagaimana? Dia mau bekerja sama kan? Cukup kooperatif. Pemimpin, pikiran Anda berlebihan. Oh ya, tadi aku ke aula leluhur pakai cawan suci untuk meminta petunjuk Dewa Gunung. Beliau sangat puas dengan gadis persembahan kali ini. Benarkah? Jadi kalian harus bisa pastikan agar Yola tidak ada niatan tersembunyi. Dari yang kulihat, dia ingin jadi istri Dewa Gunung. Coba kamu dan Ruby tes dia sekali lagi. Aku ada ide. Suruh dia. Yola, lihat ingatanku ini. Masih ada satu hal yang harus diperiksa. Periksa? Buka mulutmu. Ah, Harus lihat gigimu bagus atau tidak. Jangan sampai nanti gigit Dewa Gunung. ini... Kenapa? Kamu tidak mau? Bibi periksa saja. Mari, buka mulutmu. Ada 2 gigi gerahamu yang tajam. Biar kuratakan sedikit. Diam tanpa perlawanan. Sepertinya pemimpin memang terlalu banyak pikiran. Hari ini sampai sini dulu. Kalau gadis biasa pasti sudah nangis dari tadi. Kamu tahan juga ya? Demi bisa melayani Dewa Gunung dan mengandung anaknya, aku akan lakukan apa yang perlu kulakukan. Anak baik, airnya sudah dingin. Bangunlah. Nanti akan aku jelaskan aturan-aturan untuk naik gunung besok, ya? Baiklah. Malam ini, aku ajarkan langkah-langkah untuk malam pertamamu. Dengar baik-baik ya. Tidak boleh salah sedikit pun. Kalau sampai salah, Bisa saja. Ada yang mati. Jadi kamu harus dengarkan baik-baik. Waktu baik sudah tiba, gadis persembahan naik gunung. Yola, naik ke tandu. Hah? kalian ini sedang apa? Gadis persembahan yang naik gunung memang harus diikat begini. Dan jika sudah sampai di kuil Dewa Gunung, baru akan dilepaskan. Angkat tandunya. Angkat! Pelan-pelan. Yola, tandu ini dari dulu memang selalu goyang begitu. Sudah kami bawa hati-hati. Dia bilang terlalu goyang. Teman-teman, hati-hati sedikit ya. Kalian... Sudahlah. Jangan banyak omong. Jangan sampai waktu baik lewat. Ayo jalan. Kenapa bukan musik pernikahan? Aduh,
Menikah dengan Dewa Gunung tentu saja tidak bisa pakai lagu pernikahan biasa. Harus lagu para dewa. Dengan begitu, dia baru pantas dengan status Dewa Gunung. Hah? Sudahlah, ayo jalan. Bibi, Ada apa? apa Bibi mencium bau harum? Harum sekali. Saking harumnya membuatku pusing. Kamu pusing karena goyangan tandunya keras. Coba lihat, pohon di depan sana. Bukankah lebih rimbun dari pohon desa kita? Bibi bilang begitu. Memang benar. Itu karena dapat perlindungan Dewa Gunung. Makin dekat kuil Dewa Gunung, tanaman-tanaman itu akan makin tumbuh subur. Ada apa? Kamu terluka? Eh, tidak apa-apa, cuma lecet sedikit. Aneh, apa aku salah lihat? Pohon itu menyerap darahku. Gawat sekali, ini adalah hari besar. Kenapa bisa berdarah sampai seperti ini? Ini sungguh sial. Pemimpin jangan khawatir, hari bahagia disertai darah justru baik. Dulu aku minta ramalan seorang ahli, dia bilang di hari pernikahanku ada bencana berdarah. Tapi begitu darah keluar, bencananya lenyap. Aku bisa lahirkan 3 anak kembar. Sepertinya ramalan itu benar. Kalau begitu, ini adalah pertanda baik. Ayo. Lukanya tidak sembuh juga. Turunkan tandu! Sudah sampai di Danau Putri. Air ini mengalir dari gua para dewa. Setelah menyeberangi sungai ini, kamu akan resmi menjadi pengantin Dewa Gunung. Baik. Bibi, apa yang kamu lakukan? Ini sudah aturannya. Ini sudah aturannya. Mata gadis persembahan harus tetap suci. Di gunung banyak roh dan makhluk gaib. Kalau sampai lihat, Dewa Gunung tidak akan menyukaimu. Kalau begitu cepat bantu ikat pita merah ini lebih erat. Jangan sampai aku dibenci Dewa Gunung. Sudah? Ayo. Bibi, apa kita sudah semakin dekat dengan Dewa Gunung? Iya, sebentar lagi sampai. Ayo cepat. Kamu boleh lepaskan penutupnya. Yang di depan itu kuil Dewa Gunung. Benar. Harum sekali. Apa itu wangi bunga osmanthus? Lihat, pohon itu, pohon osmanthus tua yang terkenal. Ia sudah tumbuh di sini lebih dari 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu, ia terus menyerap esensi spiritual Dewa Gunung. Karena itu, ia bisa tumbuh tinggi dan besar seperti ini. Aromanya juga bisa seharum dan juga sekuat ini. Lihat di sebelah pohon itu. Di sana, pintu masuk kuil Dewa Gunung. Kamu sudah bisa masuk. Baik. Nah, setelah kamu masuk nanti, kamu harus bisa melayani Dewa Gunung dengan baik. Ya, dan juga ingat, kamu baru boleh keluar kalau kamu sudah hamil.
Yola, apakah desa kita bisa hidup dengan makmur? Bergantung kepadamu. Jangan kecewakan kami di sana, ya. Pemimpin, tenang saja. Dengan tubuhku yang subur, aku pasti akan mengandung anak Dewa Gunung dan keluar hidup-hidup. Pergilah, nak. Aneh, sesampainya di kuil Dewa Gunung, darahnya malah berhenti. Cepat pergi. Siapa? Setelah masuk ke gua Dewa Gunung, apapun yang kamu dengar, meski aneh sekalipun, jangan menoleh. Aku sudah menyiapkan 3 tahun hanya untuk bisa bertemu Dewa Gunung. Sekarang, saatnya sudah tiba. Kalau kamu lihat lentera merah, tandanya Dewa Gunung sedang menunjukkan jalan. Saat itu, lepaskan pakaianmu satu persatu. Ingat, setiap kali melepas pakaian, kamu harus perkenalkan dirimu dengan lantang. Sampaikan salam pada Dewa Gunung. Aku perempuan dari keluarga Kurtz. Namaku Yola. Berumur 24 tahun, berasal dari desa Kurtz. Hari ini aku datang untuk menikah dengan Anda. Bolehkah aku bertanya apakah Anda Dewa Gunung? Apa barusan halusinasi? Tuan Dewa Gunung, mulai malam ini aku adalah wanitamu. Tak disangka ternyata Dewa Gunung begitu tampan. Setelah masuk ke kuil Dewa Gunung, kamu pun menjadi istri Dewa Gunung yang sah. Seperti pepatah tertulis, suami adalah penuntun istri. Di hadapan Dewa Gunung, sebut dirimu hamba sebagai bentuk penghormatan. Astaga, tadi lupa sebut hamba. Hamba menyapa Tuan Dewa Gunung. Mohon maaf atas kelancanganku. Semoga Tuan berkenan maafkan hamba. Kenapa tidak ada jawaban? Sikapnya yang seperti itu. Jangan-jangan seperti yang Bibi bilang, bersemedi. Setiap bulan Dewa Gunung akan bersemedi selama 10 hari. Istilah umumnya latihan kultivasi. Kalau kamu lihat Dewa Gunung tertidur, maka kamu sedang siap. Kalau kamu masih ingin hidup dan pulang, kamu harus membangunkannya dengan cara yang kuajarkan. Apa yang harus kulakukan? Untuk bangunkan Dewa Gunung, ada 5 aturan penting yang harus dipenuhi. Satu pun tidak boleh terlewat. Kamu harus buat telinganya mendengar, hidungnya mencium, lidahnya mengecap, tubuhnya merasakan sentuhan, dan matanya bisa melihat. Hanya dengan begitu bisa dianggap berhasil. Aturan pertama, kamu harus mengikatkan lonceng di kaki kiri. Saat kamu bergerak, lonceng berbunyi. Disebut membuka pendengaran. Untuk bangkitkan indera pendengaran beliau, biasanya disebut terdengar jelas. Kenapa loncengnya tidak Cuma ini satu-satunya lonceng. Sudahlah, coba ikat dulu.
Ternyata bunyi. Tak heran benda ini dari kuil Dewa Gunung benar-benar punya rahasia tersendiri. Aturan kedua untuk bangunkan Dewa Gunung, kamu harus beri dupa sebagai penghormatan kepada Dewa Gunung. Membersihkan diri dengan membakar dupa, ini disebut menyalakan dupa. Ini akan aktifkan indera penciuman Dewa Gunung. Biasanya disebut mencium aroma. Bakar dupa untuk bersihkan diri. Tuan, hamba akan segera ganti pakaianmu dengan membakar dupa. Ini adalah rantai. Baru saja terpesona oleh Dewa Gunung, tak pernah sadar ada rantai di tubuhnya. Orang desa bilang Dewa Gunung punya kekuatan besar. Tapi kenapa dia merantai dirinya di tempat tidur ini? Apa mungkin kuil Dewa Gunung ini menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui orang? Tuan, hamba akan bantu Anda berganti pakaian. Detak jantungku cepat sekali. Ingat, harus hati-hati saat bakar dupa. Kalau sampai melukai tubuh Dewa Gunung, nyawamu yang melayang. Hamba tak sengaja, akan segera hamba bersihkan. Selanjutnya adalah aturan ketiga. Kamu harus minum arak pernikahan, lalu suapkan langsung ke mulut Dewa Gunung. Itu namanya persembahan arak. Bisa membangunkan indera perasa Dewa Gunung, biasa disebut merasakan rasa. Memberi arak dari mulut ke mulut. Tuan, hamba akan segera suapkan araknya untuk Anda. Tuan, aku tidak sengaja. Peraturan keempat, saat Dewa Gunung bersemedi, tubuhnya akan terasa sangat dingin. Kamu harus melepas seluruh pakaianmu dan menghangatkan tubuhnya sampai terasa hangat. Ini disebut memulihkan wujud, bisa membangkitkan indera prabanya, biasa disebut merasakan hangat. Tuan, hamba bantu hangatkan tubuh Anda.
Hamba tak bermaksud lancang, mohon Tuan jangan marah. Sejak kecil hamba memang penakut, sendirian di dalam gua ini. Benar-benar buat takut. Panas sekali. Kalau sudah panas begini, berarti tubuhnya sudah hangat kan? Tuan, selanjutnya adalah aturan terakhir. Hamba pasti akan berhasil. Ini aturan terakhir untuk membangunkan Dewa Gunung. Kamu harus mencari selembar kertas merah dan tulis lengkap tanggal lahirmu. Lalu bakar bersamaan dengan patung tanah liat Dewa Gunung. Lalu ambil seutas pita sutra merah untuk menutup matamu. Lalu berlutut dan mohon belas kasih Dewa Gunung. Inilah yang disebut membuka mata. Akan bangunkan penglihatan Dewa Gunung. Biasa disebut membuka pandangan. Mungkinkah ini pita merah yang harus kupakai? Jadi aku harus... Maaf Dewa Gunung. Mohon kemurahan hati Tuan untuk hamba. Kalau kamu sudah ikuti semua aturanku, tapi belum bisa membangunkannya, itu artinya Dewa Gunung masih ingin jadi dewa dan belum mau bersetubuh. Kalau begitu apalagi yang bisa kulakukan? Kalau begitu, tidak ada cara lain lagi. Jangan-jangan aku hanya bisa tunggu ajal saja. Apa aku salah satu langkah? Kenapa Dewa Gunung tidak bangun juga? Mohon belas kasih. Tuan, demi Anda, aku rela mengorbankan segalanya. Bahkan tak ragu mempertaruhkan nyawaku sebagai taruhan demi bisa datang ke kuil Dewa Gunung dan menikah dengan Anda, bisa melahirkan keturunan Anda. Apa Anda tidak menyukaiku? Kalau tidak bisa membangunkan Dewa Gunung, takutnya seumur hidup pun tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Toh aku juga akan mati. Lebih baik aku pertaruhkan semuanya. Padahal Anda bisa merasakan sentuhanku. Kenapa tidak mau buka mata? Apa usahaku tidak cukup baik? Demi Anda, aku menahan banyak penderitaan dan berusaha sekuat tenaga. Apa Anda masih ingin jadi dewa? Kalau Anda memang tidak mempedulikan aku, biar aku saja yang memulai lebih dulu. Lagi pula, siapa bilang untuk hamil harus ada kerja sama pria wanita? Aku sendiri bisa. Tuan, peramal pernah berkata, aku dikaruniai tubuh yang subur alami. Cukup sekali saja, keturunan akan tumbuh di rahimku. Anda tenang saja, aku pasti akan melanjutkan garis keturunan Anda.
sudah bangun? Apa tadi aku salah lihat? Tapi kenapa wajahnya tampak semakin pucat? Syukurlah, nadinya masih terasa. Sebaiknya nyalakan lampu dulu. Siapa kamu? Menjawab pertanyaan Tuan Dewa Gunung, hamba adalah gadis persembahan tahun ini dari desa Kerts. Namaku Yola. Hari ini aku datang untuk menikah dengan Anda. Dewa Gunung? Aku bukan Dewa Gunung. Lalu Anda siapa? Sejujurnya, aku tidak ingat. Kamu tidak ingat siapa dirimu? Aku hilang ingatan. Tidak ingat namaku siapa. Seingatku sejak aku punya kesadaran, aku sudah terkurung di gua ini dan tidak bisa keluar. Meski wajahnya sangat tampan, tapi tak tampak aura yang harusnya dimiliki Dewa Gunung. Jelas lebih mirip manusia biasa. Jangan-jangan ada yang salah dalam semua ini. Kamu sungguh bukan Dewa Gunung? Kita tidak punya hubungan, bahkan tidak saling kenal. Kenapa harus membohongimu? Justru kamu, seorang gadis, masuk sendirian ke kuil Dewa Gunung. Apa kamu tidak takut ada sesuatu yang akan memakan manusia? Aku takut apa? Ini kuil Dewa Gunung. Aku ini gadis persembahan, istri Dewa Gunung. Bisa diartikan aku setengah nyonya di sini. Siapa yang berani makan aku? Untuk ukuran seorang gadis, kamu cukup berani juga. Tadi kamu bilang sudah lama terkurung di kuil Dewa Gunung ini. Seharusnya kamu tahu sesuatu kan? Kalau kamu membantuku menemukan Dewa Gunung, aku pasti berterima kasih. Kamu sangat ingin bertemu Dewa Gunung. Tentu saja, hari ini aku kesini memang untuk menikah dengannya. Aku bisa saja membantumu menemukan Dewa Gunung. Tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Syarat apa? Kalau kamu bisa bantu lepaskan rantai ini, aku akan membawamu menemui Dewa Gunung. Kamu tidak punya pilihan lain. Selain aku, tidak ada yang bisa bantu. Baik, aku bantu kamu. Aku harus apa? Lihat lemari itu. Di dalamnya ada beberapa benda. Aku dirantai di ranjang dan tidak bisa gerak sama sekali. Tolong bantu carikan. Apa ada alat tajam untuk membongkar rantai ini? Baik. Tusuk konde ini. Kenapa? Tidak ada alat yang bisa buka rantai ini. Ada. Tusuk konde setajam ini cukup untuk bongkar rantai itu. Tapi kamu harus janji. Setelah aku buka rantai, kamu harus bawa aku menemui Dewa Gunung. Asal kamu bantu bongkar rantai ini, aku akan membawamu menemuinya. Aneh. Apa kamu benar sudah lama dirantai di sini? Benar. Rantai besi ini sangat berat, tapi tidak ada bekas luka. Di pergelangan kakimu.
Kamu bohong. Aku tidak bohong. Aku memang bisa bantu kamu menemui Dewa Gunung. Ih, lepaskan. Kamu mau apa? Kenapa? Tadi begitu berani menggodaku. Sekarang malah takut. Tidak. Barusan aku salah kira. Kupikir kamu Dewa Gunung, jadi... Tenang saja. Aku tidak akan macam-macam. Aku hanya belum percaya padamu. Lalu kamu mau apa? Gampang saja. Aku tanya beberapa pertanyaan. Dan kamu cukup jawab dengan jujur. Kalau aku menolak, Kamu tidak dalam posisi bisa menolak. Pertanyaan pertama. Selain menikah dengan Dewa Gunung, apa tujuanmu ke sini? tujuan, aku tidak mengerti. Jangan pura-pura bodoh. Katakan dengan jujur. Aku memang bicara jujur. Aku sangat mencintai Dewa Gunung, ingin menjadi istri dan melahirkan anaknya. Masih berani bohong? Aku bilang. Memang benar aku punya tujuan lain. Tujuan apa? Aku mengidap penyakit kurson. Penyakit kurson? Penyakit kurson? Tabib bilang, aku tidak bisa bersatu dengan lelaki biasa karena penyakitku. Ingat, setelah berusia 18 tahun, harus bersatu dengan pria yang punya cukup energi kuat. Kalau tidak, kamu akan mati. Aku sudah berusia lebih dari 18 tahun. Selama ini, aku selalu tersiksa oleh hawa dingin. Demi bertahan hidup, aku harus menemukan Dewa Gunung dan berhubungan dengannya. Apa perkataan benar? Tentu saja benar. Kalau bukan karena terpaksa, mana mungkin rela kesini jadi gadis persembahan untuk Dewa Gunung dan ke kuil yang bahkan tulang pun tak bersisa. 30 tahun ini, desaku sudah mengirim 30 gadis ke sini. Tak satu pun dari mereka yang kembali dengan selamat. Kamu tidak percaya aku? Baiklah, aku percaya. Kalau malam ini bisa bersatu dengan Dewa Gunung dan aku hamil, aku pasti bisa kembali dengan selamat. Tapi wajahnya pun belum kulihat. Kamu begitu ingin bertemu Dewa Gunung? Tentu saja. Kalau aku bisa melahirkan keturunannya, tak hanya menyelamatkan nyawaku, hidupku ke depannya pasti makmur dan sejahtera. Tidak perlu khawatir soal makan minum. Kebetulan sekali. Aku memang punya cara yang bisa membuatmu bertemu Dewa Gunung. Hanya saja entah kamu mau coba atau tidak. Cara apa? Lihat lemari itu. Buka saja. Kamu akan bertemu Dewa Gunung. Buka saja, kamu akan lihat Dewa Gunung yang selalu kamu rindukan. Jangan-jangan kamu bohong lagi. Kali ini, aku tidak bohong. Lagi pula, aku dirantai di sini. Tidak bisa beranjak sedikit pun. Baik, aku buka. Yola, dengarkan perkataanku. Tinggalkan desa Kars. Kakak,
Kakak pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Kakak. Jangan pernah kembali. Jangan pernah jadi gadis persembahan. Akhirnya, drama besar ini. Kamu bohong. Tidak. Aku benar tidak membohongimu. Karena kamu telah melihat Dewa Gunung yang kamu rindukan. Itu kamu? Aku Dewa Gunung yang kamu cari. Tapi kamu jelas manusia biasa. Siapa bilang Dewa Gunung harus benar seorang dewa? Semua ini hanya alasan untuk memikat gadis bodoh seperti kalian masuk ke pegunungan. Apa aku ini tidak penting? Selama kamu suka, bisa jadi siluman rubah, bisa jadi dewa bumi, bahkan jadi kaisar langit pun, aku bisa. Permainan peran sudah selesai. Sekarang saatnya urus masalah yang sebenarnya. Lepaskan aku. Perempuan terakhir yang berani menolakku, ku campakkan setelah 7 hari penuh. Kamu secantik ini juga sudah bersusah payah demi aku. Asal kamu mau menurutiku, aku janji akan memperlakukanmu dengan lembut. Tapi kalau kamu menolak, sepertinya kamu memang tidak ingin menuruti. Lepaskan. Tapi kamu sudah menggodaku, menghangatkan badan dan menciumku. Sekarang giliranku untuk melampiaskan. Jangan harap. Ini bukan lagi urusan yang bisa. Kamu tahu tidak? Begitu melihatmu, aku langsung teringat pada seseorang. Namanya Yonagers. Bentuk alis dan sorot matamu sangat mirip dengannya. Hampir lupa bilang. Dia itu perempuan yang dulu menolakku. Aku mainkan 7 hari penuh. Ku mainkan 7 hari penuh. Ternyata perbuatan kalian yang membuat kakakku hilang. Cepat katakan, di mana dia? Pedangku. Di mana kakakku sebenarnya? Katakan. Kamu tidak terpengaruh obat bius. Jangan banyak omong, jawab. Kalian bawa kakakku kemana? Kupikir tadi kenapa obatnya tidak mempan. Rupanya kamu sudah siap dari awal. Yola adalah satu-satunya mahasiswi dari desa kita. Dia baik-baik saja di luar sana. Kenapa malah pulang lagi? Ini gawat sekali. Di hari yang bahagia ini, kenapa bisa sampai berdarah? Benar-benar sial. Rasa sakit memang cara terbaik untuk tetap sadar. Rupanya aku meremehkanmu. Aku sudah cari kakakku 3 tahun penuh. Menyusuri gunung di sini. Menelusuri semua tempat dan gua. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus menemukannya. Hanya demi gadis persembahan, kamu tidak peduli nyawamu. Apa layak? Tutup mulutmu. Kalian yang memaksanya untuk menggantikanku, kenapa tidak tanya?
Jangan pernah jadi gadis persembahan. Benar, sebenarnya kakak tidak perlu jadi persembahan. Karena 3 tahun yang lalu, yang harusnya dipersembahkan adalah aku. Kak, aku mau keluar dari sekolah. Kamu kerja banting tulang untuk membiayai sekolahku. Tanganmu sampai kapalan begini. Kak, meski tidak sekolah, aku juga tidak ingin lihat kamu sengsara begini. Sembarangan. Waktu ayah ibu meninggal, mereka menitipkanmu padaku. Walau harus menjual semuanya, aku tetap menyekolahkanmu. Lain kali, jangan begitu lagi. Tapi... Nona Yona dan Nona Yola, aku datang memberi selamat kepada kalian. Tahun ini, gadis yang terpilih dari desa kita adalah Nona Yola. Dan ini adalah kabar yang luar biasa. Oh ya Yola, ayo cepat ikut kami. Tidak bisa. Pemimpin, Yola masih kecil. Kumohon, lepaskan dia. Walau tidak bisa, harus tetap bisa. Ini adalah titah Dewa Gunung. Kalau sudah memilih Yola, tidak bisa diubah lagi. Ikat dia. Minggir! Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh adikku. Kakak, ku dengar saat gadis persembahan ke gunung, jarang yang bisa kembali hidup-hidup. Aku takut. Yola, jangan takut. Aku punya caranya. Aku tidak akan membiarkanmu jadi gadis persembahan. Waktu itu, aku mengira kakak sudah ada cara. Tapi aku tidak tahu cara yang dia maksud ternyata adalah menggantikanku. Aku heran kenapa kamu harus begini, mau atau tidak. Dan sudah menjadi keputusan, Yola harus tetap pergi. Hah, aku tidak percaya. Hanya kamu sendiri bisa menghentikan kami semua. Pemimpin, aku tidak akan pernah membiarkan adikku jadi gadis persembahan. Tapi kalau hari ini kalian harus pilih seseorang sebagai gadis persembahan, aku punya satu cara untuk menyelesaikannya. Cara apa? Biar aku yang dipersembahkan. Tidak bisa. Apa kamu setuju? Itu bagus juga. Kakak, kamu tidak boleh pergi. Ini urusan orang dewasa, bukan urusan anak kecil sepertimu. Masuk ke dalam. Bukankah kalian tadi sudah memilihku? Kalau begitu bawa aku saja. Aku rela jadi gadis persembahan. Jangan pilih kakakku. Kakakku tidak bersalah. Jangan pilih kakakku. Tolong bawa aku saja. Ngomong apa kamu? Masuk. Kakak. Kakak, jangan pergi. Kak, aku mohon kalau kamu pergi tidak bisa kembali lagi. Jangan khawatir, kakak akan hidup enak di sana. Kakak, kakak, jangan pergi, kakak, Dan begitulah, aku dikurung 3 hari penuh. Terakhir kali aku bertemu kakak adalah sebelum dia menikah. Entah gimana caranya meyakinkan pemimpin dan diberi kesempatan menemuiku sekali lagi. Kakak. Yola, tinggalkan desa Kers. Dengarkan kakak, jangan pernah kembali. Jangan pernah jadi gadis persembahan. Kakak, aku tidak mau. Aku mau bersamamu. Jangan tinggalkan aku, Kak. Kakak. Hari ini waktu baik sudah tiba. Sudah saatnya naik gunung.
Kakak pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Kakak, 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 Kemudian, seseorang membukakan pintu. Wajah mereka penuh senyum bahagia. Beri selamat padaku. Aku akan hidup senang sekarang. Yola, ini hadiah dari Dewa Gunung untukmu. Cepat terima hadiahnya. Dewa Gunung? Dewa Gunung apa? Anak ini jangan-jangan sudah gila. Cepat, ambil hadiah ini. Dari awal kami sudah bilang, kakakmu itu pergi menikmati hidupnya. Kamu tetap tidak percaya, ha? Kakak? Kakak apa? Saat itu aku sadar betapa kecilnya aku. Tak sanggup goyahkan pohon besar di depanku. Jadi aku memilih untuk bersembunyi. Berpura-pura melupakan kakak dan semuanya. Desa Huane, ini kesempatan terakhir. Di mana kakakku sebenarnya? Seumur hidupmu, kamu tidak bisa bertemu dia lagi. Kakiku! Di mana kakakku? Tidak akan bilang. Kakakku sebenarnya di mana? Kamu mati pun jangan harap bisa menemukannya. Oke, kalau kamu tidak jawab, orang lain mungkin akan bicara. Pemimpin, Bibi, aku tahu kalian di sini. Keluarlah. Pedangku ini mengancam sumber uang kalian. Kalau tidak mau dia mati sia-sia, lebih baik turuti aku. Kalau tidak, ayahnya Tuan Johnny bukan orang yang bisa dianggap remeh. Kalau dia tahu anaknya mati di desa Kurtz, menurut kalian, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana kamu tahu kami berdua di luar gua, ha? Itu harus tanya Bibi, kenapa diam-diam pakai parfumku? Ini baju tidur, ini parfum. Dan ini stocking. Semuanya aku beli dari toko Baren. Aku harus berterima kasih padamu. Kalau kamu tidak pakai parfumku diam-diam, aku tidak akan tahu kalian ada di sini. Tapi salahku juga. Kemarin lupa kasih tahu, parfumku bukan parfum biasa. Aromanya kuat, tercium sangat jauh dan susah hilang. Kamu ketahuan. Jadi, kemarin kamu sengaja pamer parfum murahan itu? Katakan, sebenarnya kamu mau apa kemari? Selama kamu melepaskan Tuan Muda Ken, kamu boleh minta syarat apapun. Aku hanya mau tahu di mana kakakku. Apapun boleh, kecuali yang itu.
Kalian tetap tidak mau ngomong ya? Berhenti! Berhenti! Aku sungguh tidak tahu di mana kakakmu berada. Kamu jangan paksa aku. Kalian semua bersekongkol. Mana mungkin tidak tahu? Kelihatannya kamu tidak peduli nyawa Tuan Muda Ken dari keluarga Hugo. Hentikan! Kalau hari ini kamu berani menyentuh Tuan Muda Ken sedikit pun, akan ku langsung kirim kamu ke akhirat. Bagaimana kalau kita lihat? Pistolku lebih cepat atau pedangmu yang cepat? Tadi sangka pemimpin yang selama ini kita hormati ternyata punya sisi ganas juga. Kalau kamu ingin tetap hidup, sebaiknya letakkan pedangmu. Tubuh Tuan Muda Ken berharga. Kamu tidak sanggup menanggung akibatnya. Sudah ku bilang, kalau ingin dia dilepaskan, mudah saja katakan padaku. Di mana kakakku? Anak kurang ajar. Kamu ini tidak paham bahasa manusia. Kami tidak tahu di mana kakakmu berada. Jadi ini kuil Dewa Gunung. Kayola, aku sudah bawa semuanya ke sini. Aku tidak mau dipersembahkan, aku tidak mau. Untung ada jejak darahmu dari tadi pagi. Kalau tidak, kuil ini pasti susah ditemukan. Jejak darah? Jejak darah apa? Jadi pagi itu kamu sengaja ya? Dasar jalang. Ternyata sejak saat itu kamu mulai menyusun rencana. Kalau iya kenapa? Bukannya hari ini Dewa Gunung akan menurunkan titah. Itulah sebabnya semua orang dikumpulkan. Kalian ini... Memang benar hari ini Dewa Gunung akan memberikan titahnya. Dewa Gunung sekarang ada di sini. Bagaimana kalau dia sendiri yang beritahu kalian? Dewa Gunung ada di sini. Dia adalah Dewa Gunung yang kalian cari. Iya? Bukankah dia anak kedua keluarga Hugo yang terkenal suka berfoya-foya itu? Benar. Ku dengar dia orang yang sombong dan sewenang-wenang. Yola, kamu pasti salah orang ya. Mana mungkin Dewa Gunung itu dia? Jangan asal bicara. Hati-hati bisa menyinggung Dewa Gunung. Aku tidak salah. Aku ingat Bibi pernah bilang, di lengan Dewa Gunung ada 3 tai lalat merah. Betul tidak? Benar. Aduh, ternyata memang ada. Tapi Dewa Gunung itu orang hebat. Mana mungkin dia adalah orang sombong dan semena-mena begitu. Benar juga ya. Itu karena sejak awal legenda Dewa Gunung hanyalah kebohongan belaka. Apa? Palsu? Mana mungkin itu semua palsu. Dari awal Dewa Gunung, yang kalian sembah itu hanyalah penipu belaka. Binatang keji yang mencelakai gadis muda keluarga kalian, semuanya jadi korban kebiadabannya. Tentu saja, hanya mengandalkan Tuan Ken saja, tidak mungkin bisa menopang kebohongan ini. Di desa kita, masih ada orang yang bersekongkol dengannya. Siapa? Ada yang selalu bicara tentang kebaikan dan moralitas, tapi kenyataannya penuh kebohongan. Pemimpin. Dan juga selingkuhannya yang jahat seperti ular. Ruby Leoni. Jadi anak perempuanku dibunuh oleh kalian. Omong kosong. Dia sudah fitnah. Anak perempuanmu pergi bersama Dewa Gunung untuk hidup bahagia, bukan? Lagi pula, mana mungkin aku melakukan hal keji yang tidak berperi kemanusiaan seperti itu? Ya kan? Benar. Legenda Dewa Gunung mengambil istri sudah beredar lebih dari 30 tahun. Meski dihitung dengan kalender lunar, Tuan Ken juga baru 30 tahun. Itu jelas tidak masuk akal. Itu benar. Kalian semua,
Jangan sampai tertipu olehnya. Sepertinya kalian memang bertekad menyangkal semuanya. Sayangnya, aku sudah cari kakakku selama 3 tahun. Selama itu juga aku menyelidiki kalian. Aku punya banyak bukti. Kalau begitu biar aku utarakan bagaimana kalian melakukan kejahatan ini. Semuanya, selama bertahun-tahun mereka bersekongkol, masing-masing menjalankan perannya. Saat Tuan Ken menyukai gadis di desa, maka Ruby akan bilang gadis itu subur dan mudah melahirkan. Dalam upacara pemilihan, dia akan pilih gadis itu. Panggulnya besar, mudah mengandung. Pinggangnya kuat, mudah melahirkan. Dia saja. Kalau si gadis rela jadi gadis persembahan, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau dia menolak, saat itulah pemimpin terhormat kita akan muncul dengan dalih hidup enak. Dia akan membujuk keluarga si gadis. Kalau bujukannya tidak mempan, dia akan langsung menculik gadis itu dan menyeretnya ke dalam gua ini. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau jadi gadis persembahan. Tangkap dia. Lepaskan aku. Kejadian selanjutnya tidak perlu aku katakan lagi, bukan? Kalau kalian masih tidak percaya, aku punya buktinya. Kalung ruby itu adalah sebuah buku catatan. Di dalamnya tercatat dengan jelas harga para gadis. Kalau tidak percaya, kalian lihat saja sendiri. Jangan. Jangan! Di sini tertulis jelas harga gadis di desa kita. Pantas saja kalian menggunakan perhiasan setiap hari. Ternyata semua itu hasil menukar anak-anak desa kita. Kalian ini benar-benar tidak berhati nurani. Ayo, jangan biarkan dia lolos. Tunggu. Baiklah. Aku mengaku. Kami sudah bersalah. Tapi kami juga dipaksa. Semua ini karena dia. Kalau kalian mau balas dendam, balaslah padanya. Tidak ada hubungannya dengan kami berdua. Benar. Dia itu orang berkuasa dari kota. Memaksa kami menculik orang. Mana berani kami tolak. Kanet, Ruby, percuma kalian lempar tanggung jawab. Sekarang ini adalah kesempatan terakhir kalian menebus dosa. Kalau kalian masih punya hati nurani, seharusnya beritahu kemana para gadis itu. Cepat katakan. Bukannya aku tidak mau bilang padamu. Para gadis itu semuanya dibawa pergi oleh Tuan Muda Ken. Kami sungguh tidak tahu kemana mereka dibawa. Benar. Kami hanya tamak dan ingin uang. Tapi tidak pernah berniat membunuh. Di mana kakakku? Kenapa? Setelah urus mereka, sekarang giliran. Kalau kamu masih tidak bilang, aku akan membunuhmu. Bukankah kamu sudah lihat kakakmu? Apa maksudmu? Pohon osmanthus di pintu gua ini sangat harum. Jangan-jangan kakak. Gimana kalau kamu tebak sendiri? Kira-kira kakakmu itu sudah mati? Atau dikurung? Entah di gudang bawah tanah mana? Menjalani hidup tanpa siang dan malam. Katakan padaku, di mana kamu sembunyikan kakakku? Hidup pun kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Ayolah, tenang dulu. Tenangkan diri dulu. Kak, tenanglah. Kalau mau mencekiknya sampai mati, kamu tidak akan pernah tahu kakakmu di mana. Kalian semua pantas menerimanya. Kalian para perempuan, semuanya iblis dan penipu. Semuanya memasang muka polos dan tidak bersalah. Padahal sebenarnya penuh tipu daya. Hanya peduli keuntungan. Kalian pantas menerimanya. Dasar penipu sialan. Mati saja kamu. Nona Yola, jangan bunuh dia.
Putriku gadis persembahan tahun lalu. Aku harus tahu di mana dia sekarang. Sekalipun aku mati, aku tetap ingin lihat dia untuk terakhir kali. Benar, bibi dan bibi keduaku juga gadis persembahan. Meski yang tersisa tulang belulang, aku tetap akan bawa mereka pulang. Aku kira kejahatanmu adalah bawaan sejak lahir, tapi tidak disangka. Semua ini kamu lakukan hanya untuk balas dendam pada perempuan. Apa kamu kenal sepasang anting ini? Kenapa? Kamu juga kenal jalan ini? Bukannya dia sudah kabur dan hidup enak dengan orang Beren itu ke Osia? Jangan-jangan dia ditinggal dan mati kelaparan di jalan. Seperti yang sudah kamu bilang, dia memang sudah mati. Dia sudah mati? Bagus kalau begitu. Dia sendiri yang ingin meninggalkan aku. Mati. Pantas untuknya. Dia meninggal karena sakit. Setelah 3 bulan kalian putus. Tidak mungkin. Demi mencari kakakku, aku menyelidikimu selama setengah tahun baru berhasil mendapatkan informasi dari pelayan keluarga Zoan. Kalian pernah punya hubungan singkat. Setelah itu aku menelusuri tempatnya, tapi saat kutemukan dia sudah meninggal. Aku sendiri yang menguburkan jenazahnya. Aku makamkan di pemakaman. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati. Pasti kamu sengaja menipuku, ya kan? Justru aku berharap ini bohongan. Karena kamu sama sekali tidak pantas dicintai olehnya. Keluarkan saja. Semua kebenaran ada di buku catatan ini. Baca sendiri baik-baik. 5 tahun lalu kalian bertemu, saling mengenal, dan jatuh cinta. Kemudian dia didiagnosis mengidap sakit langka. Hidupnya tak lama lagi. Agar tak membuatmu sedih, dia mengarang cerita. Dia berbohong kalau dia mengandung anak dari seorang profesor dan pergi dengan pria itu. Tidak mungkin. 2 insan saling rindu di tengah salju. Baginya sudah seperti menua bersama. Ken, bisa mencintaimu di hidup ini adalah anugerah terindah. Tidak menyesal sampai mati. Ken, jangan rindukan aku. Aku sudah baca buku hariannya. Dia gadis yang baik dan sangat tulus. Dalam pandangannya, bisa berjalan bersamamu di tengah salju, termasuk bisa bersama denganmu selamanya. Tapi andai dia tahu betapa busuknya dirimu yang sebenarnya, dia pasti menyesal telah berkorban begitu besar. Saat dia meninggal, dia sangat kesakitan. Aku tidak tahu. Tapi dia tinggal di sebuah rumah bobrok. Angin bisa masuk dari segala arah. Sendirian di sana. Menjalani hari-hari terakhirnya. Aku salah. Wanda. Aku yang menyakiti. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar menyesal. Dia mencintaimu, tak tega melihatmu sedih karena dia pergi. Jadi dia memilih untuk membohongimu dan meninggalkanmu. Tapi bukankah kakakku juga begitu? Dia mencintaiku, rela mengurungku, bahkan menggantikanku mati. Omong kosong apa kamu? Masuk! Kakak! Kakak, jangan pergi, kakak. Aku mohon, kak. Kalau kamu pergi, kamu
Kamu tidak bisa kembali, Kak. Jangan khawatir, kakak akan pergi ke tempat yang lebih baik. Kakak, kakak jangan pergi, Kak. Kakak. Sejak kecil, kakakku selalu memberiku apapun yang enak duluan. Saat aku 10 tahun, ayah dan ibu meninggal. Kakak yang memikul beban keluarga kami. Demi menghidupiku, dia rela melakukan kerja kotor dan berat. Dia ambil sisa makanan yang tak mau orang lain ambil. Dia tanami tanah tandus yang tidak mau orang tanami. Dia petik daun liar yang orang tidak mau, meski itu mengancam nyawanya. Tapi kakakku yang begitu baik, begitu polos dan tak bersalah, dihancurkan oleh kebencian dan ketamakan kalian. Aku tidak pernah bisa melihatnya lagi. Aku tidak akan pernah bertemu kakakku lagi. Kakakmu belum mati. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku sembunyikan kakakmu di desa. Kamu serius? Meski aku benci perempuan, tidak ingin lihat satupun dari mereka mendapatkan kebahagiaan. Tapi tidak pernah sekalipun punya niatan membunuh mereka. Aku juga tidak pernah berbuat senonoh pada mereka. Kalau soal itu, aku bisa menjadi saksi Tuan Ken. Aku pernah diam-diam melihatnya mengantar gadis keluar dan dibawa keluar gunung. Dia memang benar-benar tidak pernah menyakiti para gadis itu. Aku, Kanet, memang serakah soal uang. Tapi aku tidak pernah mengambil nyawa siapapun juga. Apa yang barusan aku katakan adalah sebuah kenyataan. Kalau aku berbohong, biar petir menyambar tubuhku. Yang benar. Lalu putriku kamu sembunyikan di desa Yayu. Aku tidak yakin. Semua gadis yang kuculik, aku sembunyikan di desa terpencil. Nanti akan aku susun daftarnya, supaya kalian bisa mencarinya. Tapi sebelum aku, sudah ada 3 orang yang jadi dewa. Mereka semua orang berkuasa dari kota. Tapi kalian tidak usah khawatir. Aku akan beritahu identitas mereka pada inspektur. Mereka yang berkedudukan tinggi itu pasti tidak akan berani nyakiti keluarga kalian. Selama ada bantuan dari inspektur, hanya soal waktu saja untuk bisa menemukan keluarga kalian. Kami menerima laporan dari Nona Yola. Saat ini kebenaran telah terungkap. Ken Hugo, Kanet Kers, Ruby Leoni, kalian bertiga memanfaatkan tahayul untuk menyesatkan orang. Kalian culik dan sakiti. Para gadis tidak bersalah. Semua bukti sudah sangat jelas. Apa kalian mengakui perbuatan kalian? Aku mengaku bersalah. Aku mengaku bersalah. Aku salah. Aku sungguh bersalah. Seharusnya aku tidak kehilangan akal sehat. Aku dibutakan oleh keserakahan. Awalnya aku hanya ingin mendapat sedikit keuntungan. Aku tidak sangka, aku tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Tidak seharusnya aku berpura-pura menjadi dukun dan menipu warga. Aku tidak pantas jadi pemimpin desa ini. Bagaimana aku bisa menghadapi para warga? Tangkap saja aku. Aku juga salah. Tidak seharusnya pura-pura jadi dukun wanita. Tidak seharusnya menipu para gadis itu. Tangisan mereka selalu hadir dalam mimpiku tiap malam. Aku bersalah pada mereka. Aku bersalah pada semua warga. Maafkan aku. Aku bersalah pada mereka.
Maafkan aku. Aku juga salah. Tidak seharusnya aku memakai ilmu gaib hanya demi balas dendam. Terlebih lagi tidak seharusnya menipu mereka. Akulah yang menghancurkan keluarga mereka. Aku mengaku salah. Aku pantas dihukum. Silahkan tangkap aku. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Kalau tahu begini, tidak akan kulakukan. Meski sekarang mengaku bersalah, hidup orang yang sudah kamu rusak tidak akan bisa kembali seperti semula. Yang akan kalian hadapi adalah hukuman terberat. Para warga sekalian, di dunia ini tidak ada yang namanya roh, hantu, atau kekuatan gaib. Percayalah ilmu pengetahuan, jangan tertipu oleh hal berbau mistis. Patuhi hukum, jangan sampai kehilangan akal sehat. Bakar dupa dan menyembah hanyalah kebiasaan zaman dulu. Semua itu hanya trik untuk menipu orang. Kalau ingin hidup lebih baik, harus dicapai dengan kerja keras sendiri. Daripada mengandalkan perlindungan dewa, lebih baik diganti dengan kerja sungguh-sungguh. Yang kukatakan ini masuk akal, bukan? Kami yang salah. Mulai sekarang, kami tidak akan percaya tahayul dan kepercayaan kuno semacam itu. Harus meninggalkan kebiasaan lama dan menyambut kehidupan baru. Benar, mulai sekarang kami akan bekerja keras untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Mereka yang suka menipu dengan hal mistis akan kami lawan dengan tegas. Tidak ada toleransi sedikit pun. Kalau ada lagi yang mencoba menyesatkan kalian dengan omong kosong soal roh atau dewa, segera laporkan ke kantor pengawas. Kami akan bertindak tegas mengembalikan kehidupan damai dan tertib untuk semua. Bagus! Selain itu, mohon kalian percaya pada kami. Kami pasti akan membawa keluarga kalian kembali. Baik, terima kasih Pak Inspektur. Bawa mereka pergi. Aku sudah kehilangan orang yang paling kucintai. Tapi kamu masih punya harapan. Kamu masih bisa menemukan kakakmu. Carilah dia. Dia ada di pinggiran barat desa Yayo. Tidak jauh dari sini. Hanya sekitar 1 kilometer. Baik. Kakak, tunggu aku. Aku pasti akan menemukanmu. Kakak. Kakak. Yola, Kakak, ada apa denganmu? Yola, makan permennya. Yola, makan permennya. Makan permennya. Yolaku paling suka makan permen. Kakak. Kakak. Maafkan aku gagal menjaga kakak. Maafkan aku. Jangan menangis ya. Yola jangan nangis. Kakak.